dengan rahmat Sang Hyang Adi Buddha dan dalam bimbingan Triratna pada hari ini, Sabtu tanggal 12 bulan Maret tahun 2022 di hadapan altar Buddha telah menghadap calon mempelai untuk dikukuhkan dan diberkahi pernikahannya secara agama Buddha dengan disaksikan oleh para upasaksi, saudara-saudari sedharma dan hadirin yang berbahagia. Sebelum kami melaksanakan upacara pengukuhan pernikahan, kami terlebih dahulu akan bertanya kepada upasaksi dan kedua calon mempelai. Kepada upasaksi Agus, apakah masih ada halangan dan keberatan untuk meresmikan pernikahan Saudara Kani Stephen Kurniawan dengan Melisa Putri secara agama Buddha? Tidak ada. Terima kasih, kami persilakan duduk kembali. Terima kasih. Saudari upasaksi Selvia Angelina Santoso yang terhormat, apakah masih ada halangan dan keberatan untuk meresmikan pernikahan Saudara Kani Stephen Kurniawan dengan Saudari Melisa Putri secara agama Buddha? Tidak. Terima kasih. Saudara Kani Stephen Kurniawan, masih adakah keberatan-keberatan di dalam diri saudara yang menghalangi saudara untuk menikah dengan Saudari Melisa Putri secara sah? Tidak. Saudara Kani Stephen Kurniawan? Tidak ada. Saudara Kani Stephen Kurniawan, bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istri saudara sepanjang hidup? Ya, bersedia. Saudara Kani Stephen Kurniawan, bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang memiliki hubungan karma dengan saudara dan akan mendidik mereka menjadi umat Buddha yang setia? Ya, bersedia. Terima kasih. Selanjutnya kepada Melisa Putri. Saudari Melisa Putri, masih adakah keberatan-keberatan di dalam diri saudari yang menghalangi saudari untuk menikah dengan Saudara Kani Stephen Kurniawan dengan sah? Tidak ada. Saudari Melisa Putri, bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suami saudari sepanjang hidup? Bersedia. Saudari Melisa Putri, bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang memiliki hubungan karma dengan saudari dan akan mendidik mereka menjadi umat Buddha yang setia? Bersedia. Terima kasih. Demikianlah kedua upasaksi dan calon mempelai telah menyatakan sendiri bahwa tidak ada pihak yang keberatan maupun halangan untuk melangsungkan pernikahan ini. Berarti kedua mempelai dalam pernikahan ini saling mencintai. Maka dengan ini kami akan melaksanakan upacara pengukuhan pernikahan kedua calon mempelai dengan disaksikan oleh para upasaksi dan hadirin yang terhormat. Pancarkanlah sinar cinta kasih-Mu kepada kami yang hari ini melaksanakan upacara pengukuhan pernikahan Saudara Stephen dan Melisa. Semoga upacara ini berjalan dengan baik dan lancar. Sadu, sadu, sadu. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Hai. Calon mempelai berdua, selanjutnya mari kita panjatkan paritati sarana
untuk menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranam gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Calon mempelai berdua di hadapan altar Sang Hyang Adi Buddha dan disaksikan oleh semua upasaksi dan semua yang hadir di sini. Kepada calon mempelai berdua, ikutilah, kita akan mengucapkan Pancasila Buddhis sebagai janji untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Pancasila Buddhis. Calon mempelai berdua, ikutilah apa yang kami ucapkan dan renungkan serta hayati dalam hati. Kita bacakan bersama-sama dulu Pancasila Buddhis. Panati pata weramani sikapadang samadhyami. Ulangi apa yang saya ucapkan. Aku bertekad untuk melatih diri, menghindari pembunuhan makhluk hidup, adinna dana weramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad untuk melatih diri. Ulangi. menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, Kamesu micacara weramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad untuk melatih diri, menghindari perbuatan asusila, musawada weramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad untuk melatih diri, menghindari ucapan yang tidak benar, Durame raya maca pamadatana weramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad untuk melatih diri, segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, Sadu, sadu, sadu. Di hadapan altar Hyang Buddha di hadapan altar Sang Buddha dan disaksikan oleh semua dan disaksikan oleh semua yang hadir di sini. yang hadir di sini. Saya Kanis Stephen Kurniawan Saya Kani Stephen Kurniawan dengan ini menerima Saudari Melisa Putri saudari Melisa Putri sebagai istri saya yang sah. sebagai istri saya yang sah. Sejak hari ini Sejak hari ini saya berjanji saya berjanji untuk membahagiakanmu untuk membahagiakanmu dan akan selalu mendampingimu dan akan selalu mendampingimu baik dalam keadaan sehat baik dalam keadaan sehat maupun sakit, maupun sakit, baik dalam keadaan senang baik dalam keadaan senang maupun susah, maupun susah, baik dalam keadaan mampu baik dalam keadaan mampu maupun tidak mampu, maupun tidak mampu, untuk selalu mengasihimu, untuk selalu mengasihimu, mencintaimu, mencintaimu, dan menghormatimu dan menghormatimu sebagai tanda cinta kasih sebagai tanda cinta kasih dan setiaku. dan setiaku.
Kupasangkan cincin ini Kupasangkan cincin ini ke jari manismu. ke jari manismu. Semoga Buddha, Semoga Buddha, Dharma, Dharma, dan Sangha dan Sangha memberkati kami. memberkati kami. Di hadapan altar Hyang Buddha di hadapan altar Hyang Buddha dan disaksikan oleh semua dan disaksikan oleh semua yang hadir di sini. yang hadir di sini. Saya Melisa Putri Saya Melisa Putri dengan ini menerima dengan ini menerima Saudara Kani Stephen Kurniawan Saudara Kani Stephen Kurniawan sebagai suami saya yang sah sebagai suami saya yang sah. sejak hari ini. Sejak hari ini Saya berjanji saya berjanji untuk membahagiakanmu untuk membahagiakanmu dan akan selalu mendampingimu, dan akan selalu mendampingimu baik dalam keadaan sehat baik dalam keadaan sehat maupun sakit, maupun sakit, baik dalam keadaan senang baik baik- dalam keadaan senang maupun susah, maupun susah, baik dalam keadaan mampu baik dalam keadaan mampu maupun tidak mampu, maupun tidak mampu, untuk selalu mengasihimu, untuk selalu mengasihi, mencintaimu, mencintaimu, dan menghormatimu. dan menghormatimu Sebagai tanda cinta kasih sebagai tanda cinta kasih dan setiaku, dan setiaku. kupasangkan cincin ini Kupasangkan cincin ini ke jari manismu. ke jari manismu. Semoga Buddha, Semoga Buddha, Dharma, Dhamma, dan Sangha dan Sangha memberkati kami. memberkati kami. Sungguh indah bila hidup saling mencinta, berbagi bahagia. Stephen dan Melisa, pita kuning ini saya ikatkan ke tangan Anda berdua, merupakan lambang bahwa kedua insan telah dipersatukan dalam suatu ikatan suami istri. Stephen dan Melisa, saya ingatkan sesuatu yang telah dipersatukan tidak dapat dipisahkan atau diceraikan. Biarlah hanya ajal atau maut yang dapat memisahkan atau menceraikan Anda berdua. Di dalam agama Buddha, hanya menganut asas monogami, yang berarti hanya mempunyai seorang istri atau seorang suami, dengan kata lain, satu untuk selamanya sampai akhir hayat. Pengkerudungan kain kuning ini sebagai lambang bahwa kedua mempelai telah menyatu dalam satu keyakinan, telah menyatu dalam satu bahtera rumah tangga yang berkeyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanu bhavena sada suti bhavantu te. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangha Ganu bhavena sadasuti bhavantu te. Bhavantu sabha manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanu bhavena sadasuti bhavantu te. Bhavatu sabha manggalang rakantu sabha dewata sabba dhammanu bhavena sadasuti bhavantu te. Bhavatu sabha manggalang rakantu sabha dewata. Yang saya hormati para romo yang bertugas, yang saya hormati mempelai berdua, wali dari mempelai, Bapak Ibu sekalian yang ikut hadir menyaksikan pemberkatan perkawinan Saudara Kanis. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi di awal-awal kita menyaksikan
pemberkatan perkawinan ini, kedua wali mempelai disuruh maju ke depan altar untuk menyalakan lilin. Ya. Di dalam agama Buddha ada beberapa simbol-simbol atau lambang-lambang. Lambang atau simbol itu sebuah pelajaran, sebuah dhamma yang harus diketahui oleh kita semua, terutama dalam hal ini adalah mempelai berdua ataupun keluarga mempelai berdua. Kenapa di saat perkawinan disuruh menyalakan lilin? Lilin di dalam agama Buddha yang pertama sebagai simbol penerangan. Yang tadinya itu gelap, dengan kita nyalakan lilin pada waktu malam hari, ruangan sekitar itu menjadi terang. Itu yang pertama. Yang kedua, simbol pengorbanan. Seorang berumah tangga, seorang suami dan istri siap berkorban apabila ingin berguna bermanfaat bagi orang lain. Lingkungan yang terdekat adalah istrinya, nanti anaknya, masyarakat sekitarnya. Selama seseorang tidak rela berkorban, jangan berharap kemajuan diri maupun kemajuan lingkungan itu didapat. Maka lilin itu kalau dibakar, itu kan menghancurkan diri, melelehkan diri. Ini sebagai simbol pengorbanan. Dalam kehidupan rumah tangga, tentunya di situ banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan seorang suami, seorang istri sebagai pengorbanan-pengorbanan untuk membahagiakan pihak lain, istrinya maupun masyarakat lingkungannya. Ini harus betul-betul dicamkan, diperhatikan bahwa saya memasuki kehidupan rumah tangga, saya menjadi suami atau istri, saya siap berkorban, saya rela untuk membantu orang lain. Kemudian juga di altar itu juga ada buah. Ya. Dalam agama Buddha, buah sebagai simbol segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita lakukan itu akan berbuah. Ya, akan membuahkan baik dan buruk, ya, itu. Dan masih banyak lagi simbol-simbol yang lain yang mungkin lain kesempatan mempelai berdua bisa belajar dharma lebih banyak lagi, ya, lewat para biku, lewat para romo, agar sebagai umat Buddha, sebagai perumah tangga akan mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas tentang Buddha Dharma sebagai bekal kehidupan Anda nanti. Namun berbahagialah Bapak Ibu, khususnya mempelai berdua, di dalam banyak kesempatan Sang Buddha membekali umat Buddha, para perumah tangga dengan norma-norma, dengan dharma yang apabila dharma Sang Buddha ini dipraktekkan, dipegang, itu akan mewujudkan menjadi rumah tangga yang bahagia dan kekal sampai kapanpun. Di dalam kesempatan di saat Sang Buddha menyinggung tentang perkawinan-perkawinan, Sang Buddha mengatakan bahwa minimal paling sedikit apabila rumah tangga ingin bahagia, baik bahagia dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan berikutnya yang akan datang, minimal suami istri itu mempunyai 4 persamaan atau kesamaan. Kesamaan yang pertama adalah kesamaan keyakinan. Ya, maka sebelum ke altar ini mempelai berdua sudah menghadap saya untuk diwisudi secara resmi sebagai umat Buddha dan diberikan wejangan bahwa menjadi perumah tangga harus ada norma-norma dharma yang dipraktekkan. Yakinlah di dalam agama Buddha, dalam norma-norma agama ajaran Sang Buddha, rumah tangga yang dibangun oleh umat Buddha ini bisa langgeng dan harmonis. Itu adanya persamaan keyakinan di dalam agama Buddha. Kemudian yang kedua, persamaan dalam kemoralan.
Tadi juga Anda diingatkan kembali ya, untuk membaca, untuk mengulang kembali norma-norma Buddhis, yaitu Pancasila Buddhis. Ada 5 latihan kemoralan yang harus dipegang oleh seorang suami istri. Jangan pernah berpikir untuk melanggar sila. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran sila, sebagai suami istri dalam rumah tangga pun ini juga akan membawa keretakan. Misalnya sila yang kedua, suami istri tidak boleh mengambil barang yang tidak diberikan. Sekalipun sudah menjadi istri atau suami, mengambil uang milik suaminya atau istrinya dalam dompet tanpa izin, itu kalau tidak ada ya pengertian, itu juga akan menimbulkan kesalahpahaman dan akan bisa menimbulkan keretakan karena dianggap mencuri uang suaminya atau istrinya. Kalau buka HP-nya istri atau suami boleh enggak Bante? HP melihat. Oh ya. Ya, itu termasuk mencuri kesempatan. Ya. 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 Itu salah satunya. Jadi harus berpegang pada norma-norma agama, kemoralan Pancasila Buddhis tadi. Kemudian norma yang lain misalnya saja suami istri ya, itu yang suaminya itu suka mabuk-mabukan. Sementara istrinya sangat benci sekali kepada orang yang mabuk. Ini juga akan menimbulkan keretakan rumah tangga. Kemudian sila yang ketiga atau norma yang ketiga, Sang Buddha mengatakan harus mempunyai kesamaan dalam kemurahan hati. Sekalipun niatnya baik, suami atau istri itu berderma, berdana ke wihara atau ke tempat lain, karena sudah menjadi suami istri tentunya ini harus ada kesepakatan ya berdua. Jangan mentang-mentang karena uangnya sendiri, merasa uangnya sendiri, penghasilan sendiri, kemudian kita terlalu royal di dalam berdana ya. Kalau sudah menjadi suami istri tentunya harus ada kesepakatan-kesepakatan. Kemudian yang keempat, kesamaan dalam kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama umur, maka ada batasan umur minimal nikah di Indonesia, peraturan di Indonesia ada batasan nikah ya, umur minimal. Kemudian dipengaruhi oleh pendidikan ya. Kebijaksanaan seseorang dipengaruhi 2 faktor dominan, umur dan pendidikan. Agar menjadi keluarga Buddhis yang selalu bijaksana, kebijaksanaan diperoleh lewat perenungan, lewat belajar dari buku-buku maupun lewat mengamati dari orang lain ya. Tentunya hal-hal yang positif yang bagus itu akan mengharmoniskan rumah tangga yang Anda bentuk. Belajarlah dari orang-orang tua Anda, dari sekeliling Anda yang mampu bertahan membangun rumah tangga 20 tahun, 30 tahun. Resepnya apa? Itu bisa diteladani, bisa dicontoh, yang nantinya tujuan Anda berumah tangga membangun kebersamaan sebagai suami istri itu akan tercapai. Saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru sebagai perumah tangga. Dan tadi di belakang tadi ada yang bisiki Bante, itu Saudara Kanis itu pernah jadi aktivis juga di wihara ini waktu ada acara Ajan Bram katanya ya. Ya mudah-mudahan Anda nanti mampu juga nantinya meramaikan wihara ini dalam kegiatan-kegiatan Buddhis, bukan sekedar datang ke wihara untuk urusan perkawinan saja karena ingin mendapatkan sertifikat, namun benar-benar menjadi umat Buddha yang aktif membina diri di tempat ini. Saya ucapkan selamat, semoga rumah tangga yang akan bentuk selalu bahagia dan sejahtera, bebas halangan maupun rintangan-rintangan. Sadu, 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 sadu. sadu, sadu. Kani Stephen Kurniawan dan Melisa Putri.
Saya sampaikan dengan dibukanya pita kuning ini sekali lagi bukan berarti bahwa sesuatu yang telah dipersatukan dapat dipisahkan atau diceraikan. Hanya ajal atau maut yang dapat memisahkan Anda berdua. Simpanlah baik-baik apabila terjadi perselisihan di antara Anda berdua. Biarlah pita kuning ini dapat mengingatkan Anda berdua pada saat Anda dipersatukan dalam suatu pemberkatan pernikahan yang diberkati dan berbahagia. Terimalah kitab suci ini, gunakan sebagai pedoman hidup dikala susah maupun bahagia. Sungguh indah bila hidup saling mencinta, berbagi bahagia. Sungguh indah bila hidup saling mengerti dan hati penuh kasih. Di mana rasa Seperti pasangan-pasangan sebelumnya, saya hanya akan mengesahkan pengukuhan pernikahan ini apabila Stephen dan Melissa bisa menjawab pertanyaan saya secara baik dan benar. Kalau ada salah-salahnya Stephen dan Melissa, kita ulang lagi dari awal sampai ke titik ini. Ya, apa boleh buat Stephen dan Melissa? Ya, pertanyaannya Melissa dan Stephen? Pertanyaannya Stephen, berapa besar cintamu kepada Melissa? Kita dengarkan bersama-sama. Nilai 10 dari 10. 10 dari 10. Boleh kasih tepuk tangan ya Ibu Bapak? Selanjutnya Melissa. Pertanyaannya sama Melissa, berapa besar cintamu kepada Stephen? Kita dengarkan juga bersama jawaban dari Melissa. 100 dari 100. Ingat-ingat baik-baik jawabanmu ya, itu bukan jawaban asal jawab loh ya. Jawaban tadi adalah jawaban yang mengesahkan pengukuhan pernikahan di hari bahagiamu. Dengan demikian, saya nyatakan pernikahan ini sah menurut agama Buddha. Ibu bapak, saudara-saudari yang berbahagia, perkenankan saya pada hari ini Sabtu tanggal 12 bulan Maret tahun 2022 memperkenalkan pasangan baru di kota Surabaya, Tuan dan Nyonya Kanis Stephen Kurniawan. Terima kasih. Arahang sama sambuddho bhagawang buddhang bhagawantang abhiwademi. Namo Buddhaya Pai. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Namo Dharmaya. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Namo Sanghaya. Sadu, sadu, sadu. Ada persembahan amisa, diterima. Ya, terima kasih. Dengan kebajikan yang diperbuat oleh mempelai berdua, jasa kebajikan dilimpahkan kepada leluhur keluarga apabila yang masih berada di alam penderitaan. Semoga terdorong telah di alam yang berbahagia dan setelah telah di alam yang berbahagia memberikan doa restu kepada mempelai berdua. Semoga dalam menempuh kehidupan rumah tangga akan selalu sejahtera dan bahagia.
idang punatinang hotu sukitanatayo, idang punatinang hotu sunatayo, idang punatinang hotu sunatayo, idang punatinang hotu sukinatayo. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhan udawena sada soti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba damanupawena sada soti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangganupawena sada soti bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Semoga dengan kekuatan semua sangha, kesejahteraan ada pada Stephen dan Melissa. Sabba sangga numpawena sadasoti bawantu te. Sadu. Terima kasih Mas sudah besarin Stephen sampai hari ini. Mohon maaf kalau ada salah. Mohon restunya juga. Semoga Mama sehat-sehat selalu juga. Cai pai, san pai. Maaf Pak, terima kasih sudah merawat Melissa dari kecil sampai besar. Mohon maaf kalau ada salah. Minta restunya untuk nanti perkawinan kami, semoga sampai seterusnya langgeng sampai kakek nenek. Terima kasih. Pai, san pai, pai. Cai pai, san pai.